Halo guys, hari ini kita akan berbicara tentang sosial media dan bagaimana sosial media itu menjadi berkat dan merubah banyak orang. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ingrid Resmol, salah satu dari leader EE4G Indonesia. Let's check it out. Sebenarnya bagi beta beberapa bulan ini ada satu tagar yang ketung istilahnya tularkan begitu ya. Jadi bukan hanya COVID-19 yang menular dengan cepat, tapi beta rasa kabar-kabar baik harus ditularkan juga dengan cepat dengan kesempatan ini. Jadi satu tagar yang ketung dengungkan itu adalah tinggal di rumah bukan berarti mati gaya, tapi tetap berkarya. Nah, beta rasa ini menjadi satu semangat ya, satu spirit yang kemudian bisa mendorong kita semua untuk melihat tantangan ini sebagai kesempatan. Karena iman Kristen seharusnya memberikan paradigma berpikir yang berbeda. Tantangan bukan menjadi sebuah beban yang kemudian kita mati rasa, mati gaya, lalu mati beneran, gitu ya. Tapi harusnya tantangan oleh anugerah Tuhan bisa diubah menjadi kesempatan. Dan beta melihat itu sebagai bagian rencana Tuhan yang luar biasa melalui pandemi ini. Jadi bicara soal digital life, ya tiba-tiba siap atau tidak siap banyak gereja, lembaga, pribadi, pelayanan, ketong semua seakan-akan didorong atau dipush, dipaksa untuk mau tidak mau, setuju tidak setuju, siap tidak siap masuk dalam situasi dan keadaan ini. Dan memang kemudian banyak yang kalau beberapa yang mungkin sebelumnya ini sudah merambah ke dalam dunia itu mungkin terlalu banyak bergumul ya, karena tinggal melanjutkan saja. Tetapi mungkin beberapa yang juga seperti hutan riba ini memang tantangan yang tidak mudah, termasuk gereja sebagai institusi maupun ketong sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. Tapi kita melihat Tuhan sepanjang sejarah itu selalu di dalam rencananya itu tetap tujuan utamanya, tujuan tertinggi adalah supaya memang kembali lagi setiap orang ini kembali kepada fitrahnya begitu ya, kembali kepada tujuan tertingginya bahwa Tuhan harus dimuliakan dalam segala sesuatu. Maka dalam spirit itu harusnya kita melihat bahwa kehadiran digital life ini harusnya menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal, sehingga mereka juga, orang-orang juga bisa memuliakan Tuhan. Maka kita melihat ketemu semua mau tidak mau harus dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya ambil bagian dalam kesempatan pelayanan ini. Jadi kita melihat ada 3 hal yang penting kalau kita bicara soal digital ministry atau digital life ya. Yang pertama itu adalah motivasi, misi, dan isi. Ya, kita senang juga termasuk ikutin Bung Roy punya postingan ya. Tapi bagi ketum semua memang ada juga bagian-bagian di mana memang mesti terus hati-hati di dalam masuk di dalam hidup yang seperti ini. Tetapi bagi beta paling tidak 3 filter yang menolong ketum untuk melihat digital life ini adalah bagaimana ketum punya motivasi. Seperti ketum sekarang kayak ini beta ini, ketum motivasi jelas ya kan, motivasi jelas ketum ingin hadir untuk mengkamiri, menjadi berkat, memberikan perubahan paradigma, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil di dalam warna-warna, di dalam pola-pola yang lebih kreatif begitu ya. Motivasi itu penting sekali karena bisa jadi dengan dunia digital ini kemudian ketum bisa saja tergoda untuk tidak menjadi soli deo gloria tapi kembali ke soli ego gloria, karena sekarang semua pendeta, semua pelayan bisa gampang bisa jadi pendeta-pendeta Facebook, pendeta-pendeta IG, pendeta-pendeta YouTube dan lain sebagainya. Nah itu kembali kita sendiri secara pribadi terus minta Tuhan tolong, karena ketum ini semua kan rentan. Ketum cari viewer atau cari orang yang bisa disentuh hidupnya. Itu benar soal motivasi. Yang kedua adalah bagi beta misi, begitu ya. Untuk apa digital ini digunakan? Harus ada satu misi yang jelas yang menuntun ketum sehingga itu bisa mengarah kepada isi yang tepat. Karena kalau apalagi kalau ketum bicara soal menjangkau orang muda, ya isi kalau tidak menyentuh, kalau tidak engage dengan kehidupan mereka, ya memang sulit akan
uh, mengubah mereka. Maka bagi beta 3 filter itu penting sekali: motivasi, misi, dan isi. Itu selalu mengingatkan beta secara pribadi, tetapi juga selalu beta ingatkan kepada teman-teman ketika ketong masuk lebih dalam di dalam digital life ini. Nah, lalu pertanyaan berikut, apa yang ketong lakukan dalam konteks beta pelayanan? Karena ketong pelayanan segmennya adalah anak-anak muda dan aktivis-aktivis yang melayani anak-anak muda, maka mau tidak mau ketong mesti mengubah. Ketong sebelumnya sudah punya target ya, target tahunan dalam pelayanan itu sudah ada berapa yang harus dijangkau, berapa kota, berapa tim, berapa orang. Nah, bukan berarti bahwa pandemi keadaan ini lalu bikin stop semua, tetapi kemudian Tuhan, itulah tantangan itu dirubah menjadi kesempatan bahwa ketong tetap bisa mencapai hasil walaupun dengan cara yang sekarang mungkin berubah total dari offline menjadi online, gitu ya. Dan kita melihat justru dengan pendekatan-pendekatan digital, justru ketong bisa menjangkau apa yang tak terjangkau selama ini lewat online, lewat offline. Jadi kita melihat bahwa pelayanan offline dan online itu harus berjalan berdampingan. Dan pandemi ini memberikan satu cara pandang yang baru seperti itu, sehingga selesai pandemi beta rasa dunia pelayanan, hidup semua akan berubah. Dan tanpa mengurangi efektivitas offline, beta rasa offline dan online itu mesti berjalan berdampingan. Karena ternyata ada melalui pelayanan online selama 3 bulan ini, kita kembali itu menjangkau yang tak terjangkau, begitu ya. Dan orang tidak lagi dibatasi oleh sekat borderless itu tadi yang sempat di-sharingkan ya. Dan beta melihat itu sesuatu yang sangat efektif sekali, apalagi di dalam konteks, kalau ketong bicara soal konteks amanat agung bahwa harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana bisa? Nah, ini salah satu jawaban, Injil bisa sampai ke ujung-ujung bumi, begitu ya. Atau mesti buang uang tiket dan sebagainya. Sebagai contoh, ketong punya teman-teman yang ikut pelatihan online, belum kita harus ke sana, pesawat PP, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dengan modal HP, dengan modal pulsa data saja yang tidak begitu mahal, berita itu, message-nya sudah bisa di-deliver ke mereka. Jadi kita lihat ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Maka apa yang ketong lakukan, ketong kemudian mentransfer, switch itu semua pelatihan-pelatihan dengan muatan yang sama, dengan kualitas yang sama, ketong kemudian mentransfer di dalam platform digital. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Banyak anak-anak muda kemudian digerakkan untuk menggunakan waktu-waktu ini untuk tetap hidup berdampak walaupun dari rumah. Karena tetap berdampak sekalipun tetap tinggal di rumah itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi dengan ketong memperlengkapi mereka, kita equip mereka, kita semangati mereka, kita dorong mereka, ketong melihat bahwa kegerakan itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa.